Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pemirsa Darul Ilmi Indonesia. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam acara talk show. Alhamdulillah pada hari ini telah hadir bersama kita semua adalah salah satu pimpinan pesantren modern Darul Ilmi Indonesia, Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Husnan B. Fanani. Alhamdulillah Prof sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum sehat Prof? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Para pemirsa mendengar nama beliau, insya Allah kita semua tidak asing. Beliau adalah salah satu cucu dari pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Dan kalau menilai dari pengalaman beliau, baik secara keilmuan maupun pengabdian di masyarakat, tentu sudah sangat banyak ilmu yang bisa kita dapatkan, sehingga ketika beliau bersedia menjadi pimpinan pesantren modern Darul Ilmi Indonesia, betapa bersyukurnya kita semua, alhamdulillah. Beliau selain salah satu cucu dari pendiri pesantren modern Darussalam Gontor adalah beliau juga pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia di Azerbaijan, dan beliau juga saat ini menjadi dosen di salah satu universitas swasta di Indonesia. Insya Allah pada hari ini kita akan bersama berbincang dengan beliau untuk mendapatkan ilmu dan wawasan terkait kepondok modernan atau kepesantren modernan. Baik, Prof. Ya. Untuk mengawali bincang kita hari ini, Prof, mungkin bisa Prof perkenalkan dulu Prof, baik latar belakangnya maupun kiprah antum berapa tahun terakhir ini, Prof. Terima kasih, ini saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang sangat berharga, bisa bersama-sama mengisi acara Darul Ilmi Indonesian Channel, luar biasa. Saya bahagia sekali dan saya sangat bangga sekali. Tentunya dalam kesempatan ini saya juga akan banyak bercerita terkait dengan pondok pesantren modern dan kepondok modernan kita ya. Pertama-tama saya harus menyapa dulu pemirsa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pemirsa Darul Ilmi dan juga semua kita yang ada di sini selalu sehat walafiat. Nah, seperti tadi komentar pertama pendahuluan yang sudah saya sampaikan, tentunya kalau bicara pesantren, bicara pondok modern, bicara tentang pondok modernan, itu tidak terlepas dari personil yang dulu mengasasi, yang memberikan pondasi kepada kita. Ya, mereka adalah Trimurti, pendiri Pondok Modern Gontor, Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Zainuddin Fanani, dan Kiai Haji Imam Zarkasi. Nah, tadi sudah disampaikan, bukan kebetulan, memang saya dilahirkan menjadi putra dari Kiai Haji Rusdi B. Fanani, yang juga putra dari Kiai Haji Zainuddin Fanani, salah satu Trimurti, pendiri Pondok Modern Gontor. Tentunya ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa buat saya, karena tentunya ini akan menjadikan saya sebagai orang yang harus meneruskan cita-cita Trimurti, cita-cita Kiai Haji Zainuddin Fanani. Kemudian saya sendiri harus menjaga marwah nama baik Trimurti sebagai yang memberikan asas dan pondasi kepada pondok modern atau sistem kepondok modernan yang ada di tanah air ini. Sudah disampaikan, nama saya Husnan B. Fanani. Saya alumni Pondok Modern Gontor di tahun 1986 ya.
Saya masuk Gontor 82, saya masuk di kelas intensif. Ya waktu itu intensif itu eksperimen. Ya eksperimen, ya. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan Kuliatul Muallimin selama 4 tahun. Dan sebelum tahun terakhir itu tahun 85, sebelum terakhir saya menyelesaikan tahun 86, 85 kita semua kehilangan atau kita ditinggalkan oleh Trimurti kita terakhir, yaitu Kiai Imam Zarkashi. Waktu itu saya ingat sekali, saya kelas 5 KMI, saya sangat juga ikut terpukul karena pada waktu itu saya sempat dalam hati saya sempat berbicara, kenapa kok tidak menunggu saya selesai dulu 86. Kenapa tahun 85 harus dipanggil Allah Subhanahu wa taala? Tapi itulah takdir. Mudah-mudahan beliau sudah berada bersama Allah Subhanahu wa taala di sana, dan tentunya amal jariah beliau tidak akan putus sampai akhir zaman. Kita berdoakan semuanya bagi Trimurti. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan bahwa kita sebagai insan-insan pesantren, sebagai pengelola pesantren, sebagai orang-orang yang mengajar dan terdidik dan dididik di dalam pesantren. Apalagi pesantren itu adalah pesantren modern. Pesantren modern ini identik dengan pesantren muadalah. Muadalah Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Bahasa Indonesianya apa ya? Kuliatul Muallimin itu ITC, Islamic Training College. Jadi yang sebuah lembaga pendidikan yang bukan hanya memberikan pengajaran materi, pelajaran-pelajaran agama, pelajaran-pelajaran Islam, ya, tapi juga memberikan berbagai macam ilmu, terutama yang paling penting adalah ilmu kehidupan. Ya, jadi muallimin, ya muallimin, bukan mudarrisin. Kuliatul Muallimin, Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Jadi itu adalah dari bahasa saya sudah kelihatan yang mengajarkan ulum kathir, ya. Dan guru-gurunya bukan hanya mudaris, tapi beliau guru-gurunya adalah muallim yang memberikan ilmu yang banyak, bukan hanya mengajar. Nah, kalau mudaris belum tentu muallim. Mudaris seorang guru belum tentu muallim, belum tentu dia seorang pendidik, belum tentu orang yang memiliki ilmu banyak. Tapi seorang muallim sudah pasti dia seorang guru karena berhadapan dengan banyak orang. Dia menjadi guru, juga menjadi penasehat, juga menjadi pengasuh, juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan santri-santrinya. Saya ingin sedikit menceritakan ya ketika saya dulu waktu di Gontor, ya tadi saya sudah ceritakan sedikit. Waktu saya nyantri dulu, saya merasakan sekali bahwa sepertinya banyak sekali pelajaran yang harus saya hafal, yang harus saya ketahui. Karena memang pendidikan di Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah di Gontor itu dulu itu kita diberitahu bahwa kita belajar dengan kurikulum 100% agama dan 100% umum. Gitu. Sehingga materi yang diberikan kepada kita itu luar biasa. Banyak sekali. Tapi memang sesuai dengan waktu kita belajar di pesantren. Di Gontor pada waktu itu ya. Nah, Pondok Modern Gontor itu identik dengan Kuliatul Muallimin tadi. Sesungguhnya KMI itu memang waktunya hanya 4, 5 atau 6 tahun. Dan yang masuk Kuliatul Muallimin itu pasti anak-anak yang sudah tamat SD atau SMP. Atau kalau misalnya ada pun yang dari SMA bisa juga, bukan berarti nggak bisa. Tapi tidak mungkin anak yang belum selesai SD atau anak TK atau anak kelas 3 SD dimasukkan ke Gontor, itu tidak mungkin. Saya jamin, saya katakan tidak mungkin. Karena
usia anak tamat sekolah dasar di Indonesia itu mungkin kira-kira sekitar usia 12 tahun. 12 tahun, 13 tahun, 15 tahun ya. Kemudian anak itu setelah usia-usia 12, 13 sampai 15 tahun itu mereka memasuki Darul Murahaqah. Darul Murahaqah. Apa itu Darul Murahaqah? Dia itu masuk fase masa-masa pencarian jati diri. Anak itu mulai puber. Ya, pubertasnya mulai ya. Mulai berubah. Keadaan fisiknya pun berubah, suaranya mungkin mulai berubah, mulai pecah. Ya kan? Atau mungkin anak itu, ya kalau anak laki-laki biasanya dulu kalau kita bisa mengalami mulai bermimpi. Ya, mulai bermimpi. Anak itu mulai meningkat dari remaja, dari anak-anak menjadi remaja. Nah, di masa-masa 5-6 tahun, katakanlah kita ambil patokan 12 ya. Usia 12 tahun ditambah 5 tahun atau 6 tahun. Berarti atau 4 tahun ya. Katakan 12, kalau 12 tambah 6 tahun. Berarti berapa tahun? 18. Usia 18 adalah usia yang paling menentukan bagi seseorang, bagi manusia. Terutama bagi laki-laki, manusia, semua manusia, perempuan laki-laki. Karena disitulah anak remaja umur 18 tahun itu sedang mencari sesuatu atas dirinya. Pencarian jati diri. Kita banyak melihat, banyak mendengar anak-anak SMP, SMA itu wah luar biasa. SMP sudah melakukan apa dia kebut-kebutan itu apa namanya sirkuit liar itu malam-malam. Wah itu semua itu anak-anak SMA, SMP, SMA. Kalau mahasiswa nggak mungkin. Coba lihat kecelakaan, tabrakan, wah apa meninggal. Pasti anak SMP, dia usia SMP, SMA. Usia antara 12 sampai 20. Ya, usia 12 sampai 20. Jadi ya termasuk di situ 18, 19 di situ ya. Terus ada pelecehan seksual misalnya. Ada temannya perempuan dilecehkan seksual. Atau ada, mohon maaf, banyak kita mendengar kabar ada rame-rame, ini anak sekolah ini rame-rame itu memperkosa orang, terus sampai orang itu setelah itu dibunuh misalnya. Berapa kali saya melihat itu mesti anak-anak usia itu. Coba lihat, kita kemarin ini belum lama ini terjadi kerusuhan sampai banyak yang meninggal di Kanjuruhan di Malang. Ya, di Malang. Sepak bola. Antara Arema Malang dengan Persibaya. Bahkan pertandingan itu pendukung Persibaya yang datang ke Arema itu nggak boleh masuk ke stadion. Tidak ada itu pendukungnya, tidak ada supporternya Persibaya. Yang ada hanya Arema. Betul ya? Tapi kejadian, bukan tawuran. Tapi euforia pada waktu itu kebetulan Arema kalah. Pada waktu itu Arema kalah. Sehingga muncullah kemarahan dari pendukung Arema sendiri. Yang mengakibatkan kerusuhan. Bayangkan kalau kerusuhan itu ada supporter Persibaya. Itu akan terjadi tawuran yang luar biasa itu. Tapi ini enggak. Ini Arema sendiri. Itu membuat malapetaka yang luar biasa. Lebih dari 150 orang meninggal. Mati. Berdesak-desakan, terjepit, dan hampir semuanya adalah remaja. Mayoritas yang mati itu remaja. Yang belum selesai SMA, atau yang baru mau SMA, atau anak-anak SMP, anak kecil. Semuanya remaja. Nggak banyak tuh orang yang kita lihat yang meninggal tuh bapak-bapak
atau pemuda atau seorang mahasiswa, enggak. Yang kebanyakan itu mayoritas yang mati itu adalah anak-anak. Karena pada waktu itu kan euforia kemenangan atau euforia ingin menonton fansnya sepak bola. Dan itu rata-rata remaja umur-umur sekian. Maka dulu Trimurti, Pondok Modern Gontor, Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Zainuddin Fanani maupun Kiai Haji Imam Zarkasi itu sepakat mendeklarasikan membuat sebuah traktat. Pada tahun 1936 mereka berkumpul dan membuat traktat. Traktat itu disebut Traktat Trimurti. Tiga founder, 3 orang yang mendirikan sesuatu yang murni, yang genuine, yang tidak dipengaruhi oleh apa-apa. Mereka memunculkan sesuatu itu apa? Sebuah pola berpikir yang baru. Pada waktu itu dalam konteks pendidikan belum ada di Indonesia, bahkan di Asia, bahkan di dunia belum ada sebuah lembaga, orang berpikir membangun sebuah lembaga pendidikan pembentukan karakter atau pembentukan jati diri manusia. Maka Trimurti 3 orang ini mendeklarasikan atau membuat sebuah traktat. Disebut Traktat Trimurti. Makanya muncul kata-kata Trimurti. Pada tahun 36 mereka berkumpul bertiga, berbicara, berdiskusi, bahkan saling menyerang dan saling mendukung, bahkan saling merasakan sama. 3 orang bersaudara, Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Zainuddin Fanani, Kiai Haji Imam Zarkasi mencetuskan sebuah traktat bernama Traktat Trimurti. Atau yang kita sebut Trimurti sekarang. 3 founder yang memunculkan sebuah pemurnian, yang memunculkan sesuatu yang baru, genuine, baru, tidak terpengaruh oleh apapun, tidak dimasuki oleh apapun. Apa itu? Mereka sepakat untuk menyerahkan segala-galanya dan memfokuskan segala-galanya dan memberikan perhatian segala-galanya dengan traktat bondo, bahu, pikir, lek perlu sak nyawane, itu bahasa Jawa itu. Bondo itu harta benda. Bahu itu tenaga. Pikir itu berarti otak, kecerdasan, intelektual, intelijensia. Bondo, bahu, pikir. Lek perlu, kalau perlu, nyawa kami persembahkan untuk menegakkan dan membangun sesuatu yang baru ini. Sesuatu yang apa yang baru itu? Nah, ini saya cerita. Membangun sebuah lembaga pendidikan yang integral. Membangun sebuah lembaga pendidikan yang integral, yang terintegral, yang integral. Integral itu apa? Apa yang diintegralkan? Pendidikan manusia. Kalau anak lahir dari seorang ibu, maka ibunya lah yang merawat, yang menyusui, menetei, ya. Ibunya lah yang pertama mengenalkan kata-kata ayo nak bismillah. Ketika lahir berel, bapak diambil oleh bapak lah yang mengenalkan asma Allah di telinganya. Diazankan anak itu. Agar hidupnya selalu mengenal dan hidupnya selalu berjalan dengan asma Allah. Diazankan. Kemudian diikomahkan kirinya. Di telinga kirinya diikomahkan. Ya. Kemudian diserahkan ke ibunya yang mengawali untuk memberi makan, disusui. Nah, kemudian anak itu mulai besar, dilatih untuk berjalan, ayo nak bismillah, ayo tak ding dong, kan begitu anak-anak gitu kan ya. Itu
diajak bicara walaupun anak itu nggak ngerti. Ayo nak, ayo bismillah, bismillah. Memakai nama Allah, ayo berjalan. Anak itu nggak ngerti. Terus kalau sebelum tidur kita baca doa dulu. Bangun tidur baca doa dulu. Mau masuk kamar mandi baca doa dulu. Keluar kamar mandi baca doa. Semua dalam konteks kehidupan sehari-hari tidak pernah terlepas dari asma Allah. Itu pendidikan pertama yang dilakukan di dalam rumah oleh ibunya. Apa yang diasah sesungguhnya oleh ibunya itu? Ruh dan jiwanya. Pendidikan pertama ruh dan jiwa didapatkan di dalam rumah. Ruh dan jiwa itu memunculkan budi yang tinggi. Budi yang tinggi ini ada dua. Budi pekerti berarti akhlakul karimah. Dan budi bahasa. Bahasa. Agar anak itu terbiasa dengan bahasa yang baik. Anak itu tiba-tiba mendengar dari tetangganya. Woi anjing. Woi bangsat. Anak itu ngikutin. Bangsat. Mama bangsat. Gak boleh. Gak boleh. Itu tidak bagus. Ayo istighfar. Astagfirullah. Kalau ada apa-apa subhanallah. Kalau kita bersyukur alhamdulillah. Diajarkan itu di rumah. Diajarkan apa? Akhlak dan budi bahasa yang baik. Maka ada muncul berbudi tinggi. Berbudi tinggi itu dua, budi bahasa dan budi pekerti. Budi pekerti itu akhlakul karimah dan budi bahasa itu adalah budi bahasa adalah berbicara dengan baik. Yang diasah adalah jiwa, ruh dan jiwanya. Kemudian di dalam rumah apa lagi yang dilakukan? Anak-anak itu diajar sehat. Ayo nak, sikat gigi sebelum bobo. Ya kan ya, sikat gigi sebelum bobo. Makanannya pagi-pagi, ayo makan telur supaya sehat. Bergizi. Anak itu pagi-pagi dia dilatih untuk ayo lari untuk supaya sehat-sehat. Kaki kamu diurut-urut. Di rumah kita diajarkan untuk berbudi tinggi dan berbadan sehat. Itu di rumah. Madrasatul ula huwal bait. Wa madrasatus sani, dan sekolah kedua bagi pendidikan manusia, bagi manusia apa? Yaitu sekolahan. Madrasah. School. Gurunya bukan lagi orang tua. Gurunya bukan lagi bapak dan ibu. Siapa gurunya? Gurunya guru. Ustadz Fajar sebagai guru. Apa yang diasah? Apa yang diasah? Yang dibentuk apa? Otaknya, cara berpikirnya, kognitifnya. Yang dibentuk, yang diasah adalah otaknya, pikirannya. Jadi gurulah yang mengajarkan bahwa ini loh warna kuning, ini warna merah, ini warna biru, ini warna hijau. Ada matahari dan bulan. Mereka berputar dalam porosnya masing-masing. Dan bulan mengitari bumi. Dan kemudian bumi dan bulan mengitari matahari. Itu pendidikan kedua. Apa? Sekolahan. Jadi guru yang mengasah otaknya untuk kecerdasan berpengetahuan luas. Nah yang terakhir, yang ketiga. Pendidikan manusia yang ketiga dalam konteks manusia, dalam konteks pendidikan adalah kemasyarakatan. Apa yang diajarkan kemasyarakatan? Diajarkan kita untuk melihat alam sekitar. Saya sering mengatakan, menganalogikan kalau bu itu apa bu? Oh si ibu cerita, si ibu ngomong sama anaknya. Anaknya bertanya itu di jalan itu bu, ada yang jalan itu tadi orang pakai apa itu bu? Cepat sekali. Oh itu sepeda nak, sepeda rodanya 2 di kayu dia. Namanya sepeda kayu, di kayu.
Ketika anak itu jalan dari rumah menuju ke sekolah, ya kan? Dia ngeliat, itu namanya sepeda bu, ya, itu sepeda nak, di kayu. Pulang sekolah, dijemput sama ibunya kan, dibawa sama ibunya, melewati pasar. Di ujung pasar, si anak itu berteriak, bu, itu ada sepeda, tapi kok rodanya 3 bu, gitu. Si anak itu bertanya, kan boleh dong berpikir, dia melihat dan berpikir. Si ibu bilang lagi, diajarkan sama ibu, itu bukan sepeda nak. Dia di kayu juga seperti sepeda, tapi rodanya 3, namanya beca. Gitu. Udah mau sampai rumah, si anak teriak lagi, bu, itu ada beca. Rodanya 3, di kayu juga. Si ibu teriak, oh bukan nak, itu bukan beca. Apa dong bu? Tadi kan protes anaknya. Ibu kan tadi mengatakan kalau rodanya 2 itu sepeda, rodanya 3 itu beca. Tapi ini roda 3 kenapa ibu nggak bilang beca? Oh bukan nak, dia di kayu juga seperti sepeda, rodanya juga 3, tapi depannya itu box kaca. Inilah tukang roti. Bukan sepeda, tapi tukang roti, orang penjual roti. Anak itu baru berpikir, oh, nah itu diajarkan dalam masyarakat. Dalam masyarakat juga anak itu bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Dalam masyarakat itu juga anak-anak bisa melihat bagaimana orang melakukan sesuatu. Nah, semua ini diintegralkan oleh Trimurti. 3 pokok pendidikan manusia ini, pendidikan rumah, pendidikan sekolah, dan pendidikan kemasyarakatan atau social touch, social education, itu dijadikan satu oleh Trimurti. Dijadikan satu tempat, satu masa, dan di situ diukur waktunya. Nggak boleh lebih dari 6 tahun. Ada targetnya karena usia manusia dalam perubahan itu dari usia 12 sampai usia 18. Ya mungkin ada yang nggak naik sampai 20 lah misalnya gitu ya. Tapi 6 tahun atau 5 tahun atau 4 tahun. Nah, disitulah digabungkan anak itu, di situ rumahnya, di situ sekolahnya, di situ dibuat lingkungan kemasyarakatannya. Maka dibuatlah ada acara pramuka agar mereka kreatif. Nyanyi-nyanyi, teriak-teriak, boleh ngapain aja. Main-main bambu, ikat-ikat bambu, buat apa, buat itu, pramuka. Dididik keberaniannya untuk bicara di depan orang banyak supaya tidak binder, wardeh kata orang Belanda. Gak rendah diri. Dididik kemandiriannya, dididik bisa tegak di depan orang banyak, berani bicara. Diajarkan muhadoroh. Latihan pidato. Kan begitu, berbahasa Arab, berbahasa Inggris. Ingat, bahasa itu adalah yang pertama, budi bahasa tadi. Jadi anak-anak pada waktu itu dikasih tahu dengan bahasa yang baik, bahasa Arab, bahasa Inggris. Betul? Kemudian ada yang main sepak bola, ada yang main badminton, ada klub bola, ada Putra Remaja, ada Darussalam, ada klub Meteor, ada klub Dharma Jaya, ada basketball club, Venus, Exotic, Lakers dan sebagainya. Kenapa kok ada klub-klub begitu? Dilatih mereka untuk terus bisa berkompetisi, bersaing. Karena nanti di luar, kalau kalian sudah di luar pondok, kalian akan bersaing dengan orang yang kalian tidak kenal. Kalian akan bisa bersaing dengan semuanya. Maka dibentuklah sebuah tempat di mana dia membentuk manusia. Jadi ada anak itu tidak mungkin main motor-motor liar. Tidak mungkin dia itu akan jahat dengan temannya. Tidak mungkin berpikir kotor. Karena apa? Karena selalu ada kegiatan. Ya, itulah pendidikan Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah. Pak Fajar sebagai seorang guru di sebuah lembaga Kulliyatul Muallimin bukan hanya mengajarkan pelajaran yang ada di kelas toh. Anda juga mengasuh anak-anak itu, memakaikan baju mereka, memakaikan sarung. Ini nggak benar cara makainya, begini cara makainya. Coba diikat sama sabuk.
Sehingga anak-anak itu benar-benar terdidik bagaimana cara hidup yang baik. Maka keluar dari pondok ini, keluar dari Kuliatul Muallimin, anak-anak itu sudah siap untuk hidup di luar. Tanpa tergoyahkan lagi, tanpa bisa diracunin lagi jiwanya, otaknya, fisiknya, social touch-nya. Kenapa? Karena sudah terdidik selama 6 tahun, dibentuk. Jadi saya mau ibaratkan begini, Kuliatul Muallimin itu seperti pabrik. Pabrik Astra. Di Tangerang itu ada pabrik Astra. Dimasukkan itu setiap hari, ada plat, ada besi, ada mur, ada kabel, ada kaca, ada karet. Dimasukkan gelondongan. Diolah dalam pabrik itu selama 24 jam. Masuk sore jam 5, keluar jam 5 pagi besoknya. Apa yang keluar? Sudah bukan barang-barang seperti ini. Yang keluar sudah Innova Reborn 2022. Camry. Toyota Lexus. CR-V, Honda CR-V. Yang keluar sudah berbentuk sesuatu. Begitu juga Kuliatul Muallimin. Masuk anak-anak itu tamat SD, belum apa-apa masih nangis. Ibu bapaknya pulang itu dia masih, bapak ibu jangan pulang, jangan pergi, nunggu, suruh tunggu bapak ibunya. Masih kolokan, masih susah, masih apa. Tapi setelah 6 tahun, setelah 5 tahun, anak-anak ini menjadi manusia-manusia yang luar biasa. Kenapa? Dia bisa menghadapi kehidupan. Makanya Kuliatul Muallimin itu punya slogan, berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Sekali hidup, hiduplah yang berarti. Kan luar biasa itu. Ya kan? Nah, jadi inilah makna dari sebuah lembaga pendidikan modern. Pada saat itu tahun 36. Trimurti yang bersepakat untuk mendirikan sebuah lembaga yang bernama Kuliatul Muallimin ini, ya, itu sudah berpikir jauh ke depan. Mereka bertiga ini punya visi yang luar biasa. Mereka mempunyai visi yang jauh dan sangat futuristik. Apa visinya? Kita buat manusia-manusia yang berbudi tinggi, yang tadi saya sebutkan, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikir bebas. Agar manusia-manusia yang memiliki karakter ini nanti, ya, setelah dididik 6 tahun, kan keluar manusia-manusia yang memiliki berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berpikir bebas, maka mereka ini akan mengisi ruang-ruang di mana ketika Indonesia akan merdeka nanti. Tahun 36 kita belum tahu Indonesia merdeka kapan. Trimurti sudah berpikir Indonesia pasti akan merdeka. Lama atau cepat Indonesia akan merdeka. Kita harus mengisi Indonesia merdeka itu. Manusia-manusia Indonesia tidak boleh manusia-manusia yang minder wardah karena terjajah oleh Belanda. Tidak boleh manusia-manusia yang tertindas oleh Belanda. Tidak boleh menjadi manusia-manusia nanti ketika Indonesia merdeka. Tidak boleh Indonesia ini dipegang oleh manusia-manusia yang tidak pernah mendapatkan keadilan. Maka dia akan rakus, tidak akan memberikan keadilan juga kepada rakyatnya. Indonesia nanti akan dipegang oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan yang luas. Tidak boleh orang-orang yang bodoh yang tidak pernah diberi pendidikan oleh Belanda. Itu cara berpikirnya begitu. Sangat jauh ke depan. Beliau 3 orang ini membangun sebuah lembaga pendidikan baru yang bernama Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Tapi tidak meninggalkan lembaga yang sudah diasuh oleh Pak Sahal dari tahun 26. Tarbiyatul Atfal, Sulamul Muallimin, Sulamul Mu'ata'alimin, tingkatan madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, itu tidak ditinggalkan. Tapi dia membuat sebuah lembaga baru. Dan waktunya hanya 6 tahun. Karena yang masuk ke situ adalah anak-anak tamat madrasah ibtidaiyah atau tamat SD atau tamat SMP yang mereka sedang butuh mencari jati diri.
butuh untuk dibentuk karakternya. Maka saya ingin mengatakan Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah adalah sebuah lembaga pembentukan karakter manusia. Manusia apa yang harus keluar dari KMI ini? Kita sudah banyak di mana-mana ditulis di kamar-kamar, di mana-mana. Manusia yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikir bebas. Kok kita tidak diajarkan di dalam pondok ini pelajaran-pelajaran agama yang ya kalau di luar tuh ada kitab-kitab kuning, tafsir Jalalain, ada Nahul Wad, ada Nahul Alfian, ada Jumriti, ya, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Besar. Kenapa nggak diajarkan? Karena kalau kita ajarkan nggak cukup 6 tahun. Bisa 16 tahun, bisa 18 tahun di KMI. Nggak cukup. Kita hanya mendidik manusia yang mengerti tentang bagaimana belajar agama. Yang mengerti menjalankan kehidupan beragama. Yang mengerti toleransi, yang mengerti tasamuh bersama, memiliki sama-sama rasa. Bagaimana kita mengajarkan mereka bagaimana bisa hidup bersama. Dan jangan sampai terlindas dalam kehidupan. Terlindas oleh zaman, terlindas oleh keadaan, dikalahkan oleh situasi dan kondisi. Itulah manusia-manusia yang kita akan cetak di Kulliyatul Muallimin, juga di pondok modern Darul Ilmi ini. Alhamdulillah, barakallah. Wah, luar Panjang biasa. cerita saya, gak berhenti. Fenomena yang terjadi saat ini memang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah baik dengan Gontor yang insya Allah akan kita teruskan di Darul Ilmi Indonesia ini. Ya. Prof, terima kasih, tadi sudah luar biasa pemaparannya. Mungkin kami izin ada satu pertanyaan nih Prof. Tadi pemaparannya baik sejarahnya juga gitu Prof. Terkait fenomena yang terjadi ini Prof, dan masih banyak lagi isu-isu global terkait kenakalan remaja maupun tantangan sekarang ada era digital lain sebagainya. Bagaimana usaha kita sebagai santri, sebagai pendidik khususnya di Darul Ilmi ini agar kemudian kita bisa memberikan solusi atau bahkan menjadi pencerah dari berbagai kerusakan, dari isu-isu global yang ada saat ini, Prof. Di berbagai sisi kehidupan, baik politik, baik sosial. Bagaimana, Prof, langkah konkretnya mungkin, Prof? Apakah Kulliyatul Muallimin Islamiyah ini ada beberapa asumsi kalau pendidikan itu mungkin cocoknya untuk zaman dulu saja? Apakah masih relevan atau bahkan justru itu yang paling tepat untuk saat ini, Prof? Oke, saya hanya jawab dengan satu kata. Istiqomah. Istiqomah berarti apa? Dari dulu berdirinya KMI tahun 36 sampai kapanpun sangat relevan. Di zaman apapun. Di zaman penjajahan Belanda. Tahun 36 kan di Belanda itu. Tahun 37, 36, 37 Belanda. Sampai 45. Di zaman kemerdekaan. Di zaman Orde Lama itu Bung Karno. Yang penuh dengan gejolak. Bahkan kita mau dikomuniskan dengan PKI-nya itu. Dan Nasakom. Di zaman 60-an itu. Kemudian Bung Karno jatuh. Di zaman Orde Baru. 32 tahun. Pak Harto memimpin. Ya kan? Gontor tetap seperti itu. Kulliyatul Muallimin seperti itu. Setelah itu zaman reformasi. Banyak perubahan yang mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Dalam konteks kebebasan berpendapat, kebebasan menginformasikan, kebebasan segala macam kebebasan. Tapi Gontor tetap seperti itu. Mendidik terus manusia-manusia. Ya. Setelah zaman reformasi, setelah reformasi zaman apa ya? Zaman kemudian mulai zaman yang kita sebut dengan zaman milenial.
hari ini. Ya kan, 4.0. Ya kan, di mana teknologi digital merambah ke semua sisi kehidupan manusia. Tapi tetap faktor manusia adalah faktor utama. Ya kan? Nanti ada 5.0, ada 6.0, ada zaman post milenial. Setelah itu ada zaman post milenial. Apa post milenial? Zaman alpha 6.0. Bahkan zaman artificial intelligence. Zaman artificial intelligence yang semuanya serba nggak pakai tangan manusia. Saya mau kopi, itu ada robot datang cuk bawain kopi kepada saya. Saya mau makan apa? Makan soto, ada yang bikin, bukan manusia, robot. Maka di saat itulah nilai-nilai kemanusiaan hilang. Siapa yang mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan itu? Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah jauh ke depan sudah menjangkau masa ini dan masa yang akan datang. Bahwa satu saat nilai-nilai kemanusiaan akan hilang. Maka kita harus pertahankan dan harus istiqomah dengan pendidikan Kuliatul Mu'allimin. Karena apa? Kita mendidik manusia. Mendidik jiwanya dan ruhnya. Jasmaninya, otaknya, cara berinteraksinya. Maka anak pesantren yang terdidik di Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah, dia adalah manusia-manusia segala zaman. Saya ingin katakan, dia adalah manusia-manusia semua zaman. Dia tidak akan terlindas oleh zaman apapun, tidak akan tertinggal oleh zaman apapun. Dia justru akan memberikan warna di setiap zaman. Dia akan membangun sarana di setiap zaman. Dia akan memberikan sesuatu di setiap zaman. Dan ini harus kita pertahankan. Jadi bahasa saya, istiqomah. Istiqomah. Satu saja. Insyaallah, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Darul Ilmi bersama santrinya, bersama guru-gurunya, tentunya didampingi oleh para pimpinan, mudah-mudahan bisa istiqomah. Allahumma sholli ala Muhammad. Barakallah. Mungkin ini juga ada pertanyaan dari beberapa calon santri ini dan wali santri. Kalau tadi mungkin banyak sejarah maupun cerita yang Prof sampaikan di pengalaman-pengalaman Prof ataupun di kenyataan fakta yang terjadi di sekitar kita hari ini. Dalam rangka tadi itu Prof, mungkin kalau bisa kita ambil konklusi singkatnya ada 4 karakter atau 4 ciri ya Prof ya. Dari santri maupun guru hasil cetakan pesantren modern ataupun Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah, yaitu tadi berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikiran bebas. Skill atau kecakapan apa sebetulnya yang paling utama itu Prof? Kalau kita lihat, karena tadi Prof sampaikan semuanya itu integral. Apakah ada yang dibeda-bedakan di pesantren itu? Ini yang intinya, ini yang sekundernya atau lain sebagainya Prof. Mungkin kalaupun ada hierarkinya seperti apa gitu Prof. Sehingga anak-anak yang mungkin belum bisa masuk sampai nalarnya karena bahasan Prof tadi sangat futuristik dan sangat dalam filosofisnya gitu Prof. Misalnya tadi sepertinya sudah disinggung juga ada klub dan sebagainya. Apakah itu sangat mungkin diterapkan di Darul Ilmi? Mungkin ada beberapa juga yang khawatir atau bertanya, apakah mungkin itu kan gontor atau pesantren lain yang sudah berumur panjang. Apakah di Darul Ilmi ini mungkin Prof di umurnya yang masih sangat muda ini Prof? Ya, kalau untuk Darul Ilmi justru malah lebih mudah. Lebih mudah, lebih gampang. Karena yang kita didik, yang kita bentuk baru nggak banyak orang. Bayangkan gontor itu 4.000 orang juga. Ya kan? 4.000 orang satu gontor tuh. Belum gontor yang lain tuh. Pondok-pondok yang lain, 4.000 orang. Gontor putri lebih besar lagi, 6.000-an itu satu pondok. Ya kan? Kita cuma 100 orang. Lebih mudah membentuknya.
Lebih bagus kita menginikannya, bahkan bisa lebih concern. Setiap guru, kan saya katakan tadi, setiap guru itu bukan hanya mengajarkan pelajaran yang sudah ditetapkan atau kurikulum. Tidak, guru itu juga sebagai pengasuh, sebagai teman bermain, sebagai orang tua yang memberitahukan, sebagai teman dalam segala macam unek-unek permasalahan mereka. Bayangkan, kalau sekarang kita punya guru 10, santri kita 100. Berarti kan satu orang guru mengayomi 10 orang. 1 banding 10. Masih kurang sebetulnya. Lebih ideal lagi, lebih bagus lagi, satu guru hanya 5 santri. Ngurusin 5 orang. Lebih fokus. Bayangkan coba di Gontor. Satu wali kelas itu ngurusin 40 orang. Tapi itu harus dilakukan gitu. Nah, kenapa? Karena kita dalam satu tempat. Dalam satu tempat. Apapun yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Memang tentunya kita tidak bisa samakan pondok seperti Darul Ilmi yang baru ini dengan pondok pesantren yang besar seperti Gontor, Darul Najah, Darul Qolam dan lain sebagainya. Enggak, tidak mungkin sama. Tidak mungkin sama. Tapi justru malah pondok yang seperti Darul Ilmi yang baru ini, yang dalam 100 orang ini akan menjadi ribuan orang nanti. 100 orang ini, setiap anak itu nanti akan membimbing ribuan lagi yang lainnya. Nanti akan muncul lagi. Wahid ka'alfun. Satu orang anak Darul Ilmi itu 1000 nanti. Harganya dengan 1000 guru dan murid. Luar biasa. Dia akan memunculkan lagi. Akan memunculkan nanti Darul Ilmi 1, 2, 3, 4, 5 sampai berapa sekian Darul Ilmi nanti. Sekarang baru berapa bulan. Kita ini berapa bulan. Betul gak Pak Mulis? Kita baru berapa bulan. Tapi nanti ya baru kelas 1 kan? Semuanya kelas 1. Semuanya kita didik sama. Kita tanamkan itu jiwa-jiwa. Kita kerjakan dia seperti merasa di rumahnya, dididik akhlaknya, budi bahasanya. Nanti kalau dia sudah bisa berbahasa Arab, berbahasa Inggris, nggak perlu kita sodorkan, nggak perlu kita paksa untuk baca buku-buku bahasa Arab yang buku-buku kuning itu enggak. Mereka ada buku di atas meja, dia akan baca sendiri buku bahasa Arab itu, dan dia bisa. Nggak mesti harus dihafal, tapi harus bisa dibaca, bisa dipahami, bisa dimengerti. Membaca Al-Quran, dia bukan lagi hanya sekedar membaca, apa enggak. Tapi dia pahami, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Perkata dia tahu, paham. Oh ini apa, ini apa, ini apa. Alhaakumut takasur, hatta zurtumul maqabir misalnya gitu. Perkata itu tahu dia. Memahami, kenapa? Karena bisa bahasa Arab. Seperti itu, ya kan? Terus anak-anak itu tumbuh keberaniannya, tumbuh untuk bicara, berbicaranya untuk berani bicara. Jadi kita jangan memberikan punishment banyak-banyak, tapi banyak-banyak memberikan reward. Reward itu akan merangsang dia untuk terus berkompetisi. Dalam kebaikan tentunya, dalam bahasa Arab yang baik. Misalnya, ayo kita sekarang belajar menulis insya, karangan dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Composition in English, menulis karangan. Gak usah banyak-banyak. Gak usah banyak-banyak. Coba ceritakan sesuatu ketika kalian makan saja. Dalam tiga paragraf. Silakan saya. Dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bayangkan setiap hari kalau kita ajarkan itu, setiap hari. Seminggu udah berapa lembar itu? Sehari 3 paragraf. Seminggu bisa 3-4 lembar itu. Udah menjadi karangan yang luar biasa.
Hari ini tulis kalian bagaimana kalian mandi, besok bagaimana kalian makan, lusa bagaimana kalian tidur. Coba aja gitu. Bagaimana kalian berkawan, bagaimana kalian bermain bola. Dia tulis cak pakai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dahsyat. Santri ya Prof. Santri. Jadi santri itu kita kuatkan skillnya, skill tulis menulisnya, skill membaca bukunya, skill mempelajari sesuatu. Apapun yang kalian baca, apapun yang kalian ketahui, itu adalah bekal buat kalian. Gitu. Kalau skill fisik, mereka ajari mereka tali menali dalam pramuka. Ajari mereka, ada ajar pencaksilat. Oh ya, Seni. Wah itu juga luar biasa. Gitu. Saya dengan seni yang saya dapat di Gontor, saya bisa keliling dunia coba. Iya. Wah iya. Dengan seni, dengan musik. Saya dulu pemain marching band. Pemain marching band saya, main akordeon. Dengan modal itu, saya bisa keliling ke luar negeri. Keliling dunia. Coba. Dan saya nggak pernah belajar musik di mana-mana, di Gontor itu aja. Ya. Saya pernah konser di mana-mana. Wah, jadi itu menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa dilakukan oleh santri manapun yang tidak bisa dilakukan oleh tempat yang bukan santri. Kenapa? Karena santri kita bekali mereka mental untuk bisa, mental untuk mencari, mental untuk mendapatkan, mental untuk mengerti, mental untuk menjadi juara. Itu masalahnya. Ya kan? Ada fasilitas semewah apapun, kalau tidak punya mental, tetap tidak bisa dimanfaatkan untuk fasilitas. Tidak memiliki fasilitas apapun, karena dia punya mental, dia jadikan akar dan kayu fasilitas untuk dia bermaju ke depan. Allah. Begitu. Wah, barakallah Prof. Insya Allah ini memotivasi dan meyakinkan kembali bahwasanya ya pesantren, khususnya pesantren modern adalah tempat yang tepat insya Allah untuk mendidik karakter anak dan juga untuk mencetak kader pemimpin umat. Oh, satu yang saya lupa. Iya, Prof. Kata-kata modern tidak dikonotasikan dengan fasilitas yang mewah, bangunan yang bagus, pakaian yang bersih, cantik, bagus, mahal. Semua serba ada. Modern adalah efisiensi. Modern adalah kecerdasan. Modern adalah masa depan. Modern adalah bagaimana kita mengisi masa depan. Modern. Tidak mesti mewah. Modern, moderat, moderasi. Dia harus terus ke depan. Dalam konteks jangan ke kiri dan ke kanan, moderat. Harus di tengah, wasato, di tengah. Di tengah berarti apa? Istiqomah. Maka bahasa saya tadi istiqomah. Di tengah. Jangan sekarang banyak ini kata-kata moderasi ya disalahgunakan oleh banyak orang gitu. Kata-kata apa segala macam. Tapi itulah artinya. Kita Darul Ilmi Gontor sudah bicara tentang moderasi, bicara tentang modern jauh sebelum Indonesia merdeka. Dan jauh untuk Indonesia setelah merdeka dan akan datang. Amin. Luar biasa. Amin. Saya rasa itu ya. Iya Prof. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini sangat banyak ilmu yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita semua sebagai santri beliau juga, masyarakat umumnya khususnya calon santri maupun wali santri mendapatkan banyak pencerahan sehingga tidak ragu lagi untuk mengantarkan anaknya ke pesantren, khususnya ke pesantren modern Darul Ilmi Indonesia. Di pesantren modern Darul Ilmi Indonesia, insya Allah kita bisa mendidik akhlak anak lebih baik di tengah tantangan zaman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya pemirsa Darul Ilmi Indonesia Channel. Syukran.